Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Husno. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Oke, baik. Baik, kita sudah masuk di sesi ujian komprehensif. Tahapannya ada tiga ya, Bu. Kita akan mulai dengan BTQ. Nanti saya akan minta Ibu baca Al-Quran. Satu ayat saja. Lalu dilanjutkan dengan menulis ayat Al-Quran yang nanti saya akan share ayatnya. Lalu baru dilanjutkan dengan presentasi. Yang pertama kita mulai dengan modul ajar P5 PPRH. Kita tanya jawab, baru kita lanjut ke presentasi PTK Ibu dan tanya jawab di akhir. Baik, silakan Bu, Ya, kita mulai dulu dengan membaca Al-Quran. Silakan Ibu pilih satu ayat saja, bebas Ibu. Ya, silakan Bu, dimulai membaca satu ayat. Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhadiluna fi ayatillah diluna fi ayatillah bighairi sultani atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'id billah innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Berikutnya saya silakan ambil kertas Bu, sama pulpen atau pensil, tuliskan ayat berikut. Cukup ayatnya saja ya Bu yang ditulis, artinya tidak perlu.
Oke, sudah Ibu? Ini sampai habis, Bu? Iya, sampai selesai ayatnya. Ya, Bu, Satu belum, Bu. ayat saja. Ini, Bu. Ya, Ini, Bu. Ibu tulis ayat yang mana Ibu? Yang saya share di screen kan? Ini, Bu, share, Bu. Tunggu. Iya, ayat yang saya share Ibu tulis. Oh, ayat yang Bu share, Bu. Tunggu. Iya, silakan Ibu tulis. Nggak nampak loh, Bu. Ini sudah saya share, Bu. Nggak Iya, kelihatan? maksudnya nggak ada besar. Tunggu, Bu. Iya, memang segini, Bu, ukurannya. Surat Maryam, Bu. Tunggu, tunggu dulu, Bu. Belum, Bu. Atau yang sudah Ibu tulis boleh, Bu. Apa ditampilkan mana? Yang sudah Yang selesai dekat, ditulis, yang boleh. Ya, silakan. Tampilkan. ini, Bu. Oke, sebentar. Tadi surat apa, Ibu? Oke, baik. Selesai, Bu. Silakan disimpan. Ini. Kosong, ya. Baik, berikutnya silakan Ibu presentasikan modul ajar P5 PPRA yang sudah Ibu buat. Waktunya 5 menit ya, Ibu, presentasinya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menampilkan P5 dengan Silakan di-share dulu, Bu. PPT-nya di-share dulu di bawah, diklik share screen. Yang warna hijau, Ibu, di bawah. Ibu lihat di bawah, warna hijau. Silakan di-share. Klik share screen. Bu, bisa minta bantu sama kawan bentar, Bu. Oke, boleh, silakan. Bisa minta pemberitahuan. Oh, P5, P5. Oke, sudah terlihat, Ibu. Silakan open cap ya. Silakan dimulai, Bu. Baiklah. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang P5 PBRA. Adapun temanya di sini gaya hidup berkelanjutan. Topiknya mengembangkan akhlak terhadap alam. Proyek profil beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adapun pengenalan tujuannya adalah satu itu pemeliharaan kelestarian lingkungan. Di sini pemeliharaan kelestarian lingkungan itu di mana kita melihat alam-alam kita ini atau sekeliling kita ini masih banyak, yaitu dengan bertaburnya sampah. Terus di sini yang kedua, tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Adapun yang ketiganya, keseimbangan ekosistem. Terus refleksi spiritual dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, kontekstualisasi. Banyaknya tradisi kesamaan memiliki konsep tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Adapun sini aksinya ada 4 aksi. Yang pertama adalah interaksi nilai-nilai lingkungan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengajarkan praktek ramah lingkungan di sekolah. Yang ketiga, pendidikan di luar di kelas. Yang terakhir, mengembangkan kesadaran lingkungan melalui proyek kolaboratif.
Ada juga sini refleksinya adalah mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan akhlak terhadap alam seperti resistensis terhadap perubahan kebiasaan atau kurangnya sumber daya untuk implementasi praktik ramah lingkungan. Kesimpulannya adalah pengenalan kontekstualisasi, aksi, dan refleksi dalam pembelajaran mengembangkan akhlak terhadap alam. Nah, itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Husnul. Apa nih Bu, tahapan apa yang Bu lakukan untuk merumuskan modul ajar P5 PPRA? Apa saja langkah-langkahnya? Silakan Bu. Akan Ibu sebutkan tahapannya? Dimulai dari apa? Oke, saya Langkah-langkahnya ganti. menjelaskan Ya, langkah-langkahnya menjelaskan tentang bagaimana membuang sampah, terus bagaimana yang kedua langkah-langkahnya bagaimana melihat di sekelilingan lingkungan alam kita. oke, baik. Apa jenis proyek yang Ibu tawarkan di P5 ini? Proyeknya tentang apa? Proyeknya tentang misalnya membuat apa misalnya dari sampah itu bisa kita buat sebagai bunga atau bisa juga kita buat dari tas. Itu bisa kegunaannya sampah itu kita buat untuk itu, Bu. Oke, baik. Lalu, bagaimana cara Ibu melakukan aksinya? Bagaimana juga keterlibatan siswa di dalamnya nanti? Aksi nyatanya seperti apa nanti akan dilakukan? Misalnya Bu, untuk memperkenalkan anak, membawa anak-anak di dalam kelas, dari luar kelas untuk mengenalkan alam ini, terus kita juga memberikan anak dengan kita memilih sampah tadi, kita ajarkan sama anak, sampah itu gunanya bukan untuk dibuang saja, tapi bisa digunakan yang seperti tadi, bisa dibuatkan tas, bisa dibuatkan bunga, terus bisa juga kita nanti dengan itu mengajarkan anak-anak cara membuatnya, Bu. Itu, Bu. Oke, satu lagi Bu, asesmen apa yang akan Ibu gunakan untuk P5 ini? Untuk asesmennya apa? Penilaiannya? Assessment. Jenis penilaian yang akan Ibu gunakan untuk P5 ini bentuknya seperti apa nanti? Kalau untuk asesmen penilaiannya seperti misalnya, Bu, observasi, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Husnul. Selesai untuk P5-nya, kita akan lanjut ke PTK. Silakan Ibu share screen lagi, Ibu presentasikan lagi. Sudah, Bu. Silakan dimulai Bu Husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dengan singkat dengan judul PTK saya dengan judulnya Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melalui penerapan model problem based learning pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Tapak Tuan. Di sini ada juga rumusan masalahnya adalah ada beberapa poin yang saya jelaskan, yaitu tentang latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Adapun latar belakang masalahnya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang diberikan kepada siswa mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pelaksananya selama ini masih ditekankan pada metode ceramah, hafalan,
Padahal ajaran Islam sendiri penuh dengan nilai-nilai yang harus dipraktikkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya tidak ada model pembelajaran yang paling ideal. Masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Hal ini sangat tergantung bagaimana strategi implementasi guru dan ketersediaan fasilitas serta kondisi siswa itu sendiri. Ada perumus masalahnya sini, saya angkat dua, yaitu satu, bagaimana meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti seperti pekerti SD Negeri 3 Tapak Tuan dengan diterapkan model problem based learning. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Negeri 3 Tapak Tuan dengan diterapkan model problem based learning. Adapun di sini jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas PTK. Nah, untuk tujuan penelitian ini sudah populasi dan sampel, populasi seluruh siswa SD Negeri 3 Tapak Tuan. Adapun teknik pengumpulan datanya observasi, tes, tertulis, dan dokumentasi. Dah, saja Bu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Usnul. Kita lihat dulu. Tadi judul Ibu tentang PBL ya Bu, Problem Based Learning. Nah, apa alasan Ibu memilih judul tersebut? Kenapa harus menggunakan Problem Based Learning? Ada masalah apa di kelas yang akan Ibu teliti? Halo Bu Usnul, silakan. Ya Bu. Ya, apa permasalahan di kelas Ibu yang sebelumnya sehingga Ibu ingin melakukan penelitian dengan menggunakan PBL tadi? Kalau di sini Bu, di dalam kelas dilihat anak-anak itu masih kurang memahami tentang pelajaran agama Islam di kelas 5. Kenapa saya angkat PBL? Di sini saya akan menjelaskan lagi kepada anak-anak itu bagaimana kita itu mengenalkan tentang ajaran agama Islam, Bu. Baik. Materinya tentang apa Ibu nanti? Materi pelajarannya? Tentang ini Bu, tentang akidah akhlak. Oke. Lalu sampelnya Bu, populasinya berapa? Sampelnya berapa? Misalkan Ibu, berapa orang Anak yang akan Ibu teliti? Kalau anak muridnya sekitaran 6 orang, Bu. Oke. Pengumpulan datanya Bu, dengan cara apa nanti yang akan Ibu lakukan? Pengumpulan data dengan cara Misalkan Ibu, dengan cara apa pengumpulan datanya? pengumpulan datanya dengan observasi, habis itu dengan tes tertulis, Bu. Oke, tes tertulis itu nanti diberikan dalam bentuk
soal apa Ibu? Bentuk soalnya apa? Tes tulisnya. Soal uraiannya, Bu. Soal uraian. Ada berapa soal nanti direncanakan? 5, Bu. Soal, oke. Baik, terima kasih Bu Husnu atas waktunya. Sudah selesai untuk komprenya. Dan nanti silakan dilihat nilai di LMS ya, Bu. Nilai akhirnya. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.